Ini berbeda dengan BBLR atau berat badan lahir rendah, janin dengan kehamilan kembar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Devi Febriani, perawat kamar bedah. Di video kali ini saya akan membahas mengenai IUGR atau Intrauterine Growth Restriction. IUGR ini merupakan kondisi ketika janin masih berkembang tapi lebih lambat dari usia kehamilan yang seharusnya. Contohnya itu pada kehamilan normal dengan janin tanpa gangguan, saat usia kehamilannya memasuki 5 bulan, maka idealnya janin ini akan memiliki berat badan sekitar 500 gram. Namun jika janin mengalami IUGR, maka berat badan janin ini akan sangat kurang dari 500 gram saat usia kehamilan 5 bulan. Sampai di sini masih bisa dipahami ya, ibu-ibu semua. Walaupun berat badan bayi yang mengalami IUGR tersebut tidak sesuai dengan usia kehamilan, namun kondisi ini berbeda dengan BBLR atau berat badan lahir rendah. IUGR bisa menyebabkan bayi terlahir dengan berat badan yang rendah, tapi tidak semua bayi dengan berat badan lahir rendah dapat mengalami IUGR. Bayi dengan kondisi IUGR ini tidak hanya membuat bayi memiliki ukuran berat badan yang kecil, namun IUGR ini juga mempengaruhi perkembangan organ, juga mempengaruhi perkembangan jaringan dan juga sel yang pada akhirnya akan menyebabkan banyak masalah pada bayi tersebut. Sehingga IUGR ini dapat dibedakan menjadi dua jenis. Yang pertama adalah IUGR simetris. Janin dengan kondisi IUGR simetris ini memiliki ukuran tubuh yang proporsional, tapi seluruh bagiannya kecil-kecil termasuk organ yang ada di dalam tubuh. Jadi mulai dari kepala, kemudian tangan, badan, juga sampai kaki, juga bagian organ di dalam tersebut simetris namun ukurannya kecil. Kemudian ada tipe IUGR asimetris. Kalau kondisi ini berlawanan dengan IUGR simetris tadi. Pertumbuhan janinnya itu terhambat dengan ukuran tubuh tidak proporsional. Misalnya, ukuran kepala bayi bisa normal sesuai dengan usia kehamilan. Namun pada bagian tubuh bayi yang lain ini berukuran lebih kecil dari normal. Jadi kalau dilihat itu kepalanya lebih besar daripada organ badan. Penyebab pasti dari IUGR ini tidak diketahui secara pasti. Namun ada beberapa faktor risiko seorang janin bisa mengalami IUGR. Mulai dari masalah pada sang ibu, kemudian masalah pada janin itu sendiri, dan juga bisa disebabkan oleh faktor plasenta. Sekarang kita akan bahas terlebih dahulu faktor risiko yang disebabkan oleh faktor ibu. Faktor dari ibu ini menyangkut masalah nutrisi, kemudian merokok, bagi ibu yang perokok, kemudian ibu yang melakukan kebiasaan penyalahgunaan obat-obatan terlarang, kemudian ibu yang mengkonsumsi alkohol, ibu yang mengalami penyakit diabetes, kemudian menderita tekanan darah tinggi, kemudian ibu yang mengalami preeklamsi, kemudian bisa juga disebabkan ibu yang menderita penyakit autoimun. Sementara pada faktor risiko yang disebabkan oleh faktor plasenta, terjadinya insufiensi plasenta, di mana terjadi tidak cukupnya pertukaran gas dan juga nutrisi di seluruh plasenta.
Insufiensi plasenta ini bisa disebabkan oleh hipertensi gestasional, kemudian penyakit ginjal, plasenta previa, terjadinya preeklamsi. Sedangkan pada kategori faktor risiko yang disebabkan oleh janin, ini disebabkan janin dengan kehamilan kembar, terjadinya infeksi saat dalam rahim seperti toksoplasma, sifilis, rubella, herpes. Kemudian ada masalah pada bagian kromosom. Gejala utama dari IUGR ini adalah ukuran janinnya lebih kecil jika dibandingkan dengan usia kehamilan ibu. Ukuran ini meliputi perkiraan panjang dan tentu saja berat badan serta ukuran lingkar kepala bayi. Sementara pada ibu yang mengandung janin IUGR, ini belum tentu merasakan keluhan yang spesifik. Namun ukuran perutnya mungkin saja akan lebih kecil jika dibandingkan dengan kehamilan pada janin berukuran normal. Misalnya pada saat dilakukan tindakan palpasi pada bagian fundus uteri pada usia kehamilan 24 minggu, normalnya tinggi fundus uteri adalah sepusat. Namun pada ibu hamil dengan janin IUGR, maka tinggi fundus uteri pada kehamilan 24 minggu akan berbeda. Bisa saja teraba di bawah pusat. Diagnosa IUGR dapat ditegakkan oleh dokter kandungan dengan melakukan pemeriksaan penunjang seperti pengukuran berat badan pada ibu hamil. Ini untuk mendeteksi nutrisi pada ibu hamil apakah tercukupi atau tidak. Kemudian bisa dilakukan dengan pengukuran tinggi fundus uteri dengan tindakan palpasi seperti yang sudah saya contohkan di awal. Kemudian dengan dilakukan pemeriksaan USG. USG dapat mengetahui ukuran lingkar kepala dan juga perut janin, dan juga dapat mengukur kadar cairan ketuban apakah normal atau tidak. Kemudian pemeriksaan bisa dilakukan dengan amniosintesis. Pemeriksaan amniosintesis ini adalah pemeriksaan sampel air ketuban. Beberapa komplikasi dapat terjadi pada janin dengan kondisi IUGR ini. Di antaranya tentu saja kadar oksigen yang rendah pada saat bayi lahir, kemudian bayi dapat mengalami hipotermia atau suhu tubuh yang rendah, lalu bayi bisa mengalami gula darah yang rendah atau hipoglikemia. Bayi mudah terkena infeksi dan jumlah sel darah yang abnormal. Berikutnya, bayi juga bisa mengalami gangguan sistem pernapasan, saraf, dan juga sistem pencernaan. Bisa mengalami kebutaan, tuli, cerebral palsy, bahkan dapat menyebabkan sindrom kematian bayi secara mendadak. Untuk menghindari IUGR ini, ibu disarankan untuk mengkonsumsi makanan yang sehat, banyak beristirahat, melakukan gaya hidup sehat, stop untuk merokok, jangan pernah minum alkohol, dan jangan mengkonsumsi obat-obatan terlarang saat ibu dalam kondisi kehamilan. Yang terpenting adalah lakukan pemeriksaan secara rutin ke dokter kandungan, atau paling tidaknya periksalah ke bidan yang terdekat. Jangan mengkonsumsi sembarangan obat pada saat kondisi hamil, dan yang terpenting dianjurkan untuk menjalani pemeriksaan TORS atau screening genetik sebelum ibu merencanakan proses kehamilan. Dan jika mengalami penyakit yang bisa menyebabkan resiko terjadinya IUGR, pastikan diobati terlebih dahulu sebelum merencanakan program kehamilan. Demikian sedikit informasi dari saya, semoga sedikit membantu. Jangan lupa like, komen, dan di subscribe. Dukung channel saya ini.
agar lebih berkembang. Tanpa bantuan kalian, channel ini tidak akan ada artinya. Jika memiliki pengalaman seputaran IUGR ini, silakan tulis di kolom komentar. Stay healthy.